warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurholiza Sarluh. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas B semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Topik yang akan saya bahas ialah pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengantar pendidikan oleh Bapak Nur Salam MPD. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Secara umum, pengertian pendidikan merupakan sistem evaluasi bagi peserta didik agar dapat memahami, mengetahui, serta menjadikan manusia lebih kritis dalam berpikir. Sedangkan secara substansi dan esensialnya, pendidikan didefinisikan menjadi 4 cara yang berbeda, yaitu yang pertama adalah pendidikan sebagai proses transformasi budaya, kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, tiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, keempat adalah pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Proses transformasi budaya yaitu kegiatan mewariskan budaya seperti adat, aturan, gaya hidup, ilmu tani, dan lain-lain ke generasi berikutnya. Seperti ketika seseorang yang memiliki ilmu pertanian, dia dapat mengajarkannya kepada generasi berikutnya agar dapat memahami dalam bidang ilmu pertanian. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Jadi pendidikan dipandang sebagai kegiatan sistematis yang terarah pada proses pematangan atau pendewasaan diri. Contohnya seperti kita yang bersekolah, di mana di awal bersekolah kita tidak mengenal apa-apa atau tidak mengetahui apa-apa, maka kita diajarkan untuk mengetahui dan menambah pengetahuan kita. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yakni pendidikan disiapkan untuk membekali warga negara agar menjadi warga negara yang baik. Dalam hal ini dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Yang keempat yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu kegiatan membimbing peserta didik agar memilih bekal dasar untuk bekerja. Dan pendidikan secara umum ialah untuk menciptakan dua hal. Pertama ialah konsep pendidikan sepanjang waktu dan yang kedua ialah kemandirian dalam belajar. Yang pertama ialah konsep pendidikan sepanjang waktu. Inilah yang harus diterapkan oleh guru bahwa pendidikan tidak boleh menjadi paksaan atau tuntutan, melainkan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan kemandirian dalam belajar ialah kemampuan dan kemauan dalam belajar yang didasarkan pada rasa tanggung jawab, percaya diri, inovatif, dan motivasi sendiri. Berikutnya kita masuk kepada unsur-unsur pendidikan. Jadi unsur-unsur pendidikan dibagi menjadi 7 yaitu peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, alat dan metode, lingkungan pendidikan yang mendukung. 7 unsur ini harus saling mendukung sehingga dapat menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.